Pernahkah Anda bertanya, kelak di akhirat, apa yang akan Anda jawab ketika ditanya tentang anak yang dititipkan kepada Anda? Anak bukan hanya anugerah, tapi juga amanah besar yang akan dimintai pertanggungjawaban. Sayangnya, banyak orang tua sibuk memenuhi kebutuhan fisik anak, tapi lupa membangun hati dan akhlaknya. Padahal Islam mengajarkan bahwa peran orang tua jauh lebih luas dari sekadar menyekolahkan dan memberi makan. Di video kali ini, kita akan membahas tuntas 9 peran penting orang tua terhadap anak menurut ajaran Islam, lengkap dengan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Simak sampai selesai, karena poin terakhir mungkin akan membuat Anda merenung lebih dalam. Setiap anak yang lahir ke dunia ini dalam keadaan fitrah, suci, tanpa dosa, dan siap dibentuk oleh lingkungan terdekatnya. Dan lingkungan pertama yang membentuk anak bukanlah sekolah, bukan pula media sosial, melainkan rumah dan kedua orang tuanya. Bagaimana anak akan tumbuh, bagaimana ia memandang agama, bagaimana ia memperlakukan orang lain, semuanya berawal dari apa yang ia lihat dan rasakan di rumah. Islam menempatkan peran orang tua pada posisi yang sangat mulia sekaligus sangat berat. Bukan hanya mengurus kebutuhan sehari-hari, tapi juga bertanggung jawab penuh atas arah hidup anak di dunia dan di akhirat kelak. Karena itulah, memahami peran ini bukan sekadar teori, tapi kebutuhan mendesak bagi setiap keluarga. Peran pertama orang tua adalah menjadi pendidik pertama dan utama bagi anak. Sebelum anak mengenal guru di sekolah, ia sudah lebih dulu belajar dari cara orang tuanya berbicara, bersikap, dan menyelesaikan masalah. Misalnya, ketika anak melihat orang tuanya berkata jujur, meski dalam hal kecil, anak akan menyerap nilai kejujuran itu tanpa perlu diceramahi panjang lebar. Sebaliknya, jika anak sering melihat orang tuanya berbohong demi kepentingan sesaat, nilai itu juga akan tertanam dalam dirinya. Pendidikan dalam Islam menekankan bahwa mendidik anak bukan pekerjaan sekolah semata, melainkan tanggung jawab utama yang melekat pada orang tua. Karena itu, sebelum mengajarkan hal-hal besar, orang tua perlu memastikan dirinya sendiri menjadi contoh yang layak untuk ditiru oleh anaknya. Peran kedua adalah memberikan nafkah yang halal dan baik. Dalam Islam, mencari nafkah bukan hanya soal mencukupi kebutuhan, tetapi juga soal dari mana rezeki itu berasal. Sebab makanan yang masuk ke tubuh anak akan memengaruhi tumbuh kembang fisik sekaligus kepekaan hatinya. Bayangkan seorang ayah yang bekerja keras siang dan malam, namun ia tetap memilih pekerjaan yang halal meski penghasilannya lebih kecil dibanding jalan pintas yang menggiurkan. Pilihan seperti ini mungkin tidak terlihat oleh anak secara langsung, tapi keberkahannya akan dirasakan dalam kehidupan keluarga. Nafkah yang halal menjadi pondasi penting, karena dari sanalah tubuh anak tumbuh dan hatinya terbentuk. Orang tua yang menjaga kehalalan rezeki sedang menanam kebaikan jangka panjang untuk masa depan anaknya. Peran ketiga adalah menanamkan akhlak mulia sejak usia dini. Akhlak seperti jujur, sopan, sabar, dan menghargai orang lain tidak muncul begitu saja saat anak dewasa. Semua itu dibentuk sedikit demi sedikit sejak anak masih kecil, melalui kebiasaan sehari-hari di rumah. Contohnya, saat anak berebut mainan dengan saudaranya, momen itu sebenarnya adalah kesempatan emas bagi orang tua untuk mengajarkan berbagi dan mengalah dengan cara yang lembut, bukan dengan bentakan. Atau ketika anak lupa mengucapkan terima kasih, orang tua bisa mengingatkannya dengan sabar berulang kali tanpa membuatnya merasa bersalah berlebihan. Islam sangat menekankan pentingnya akhlak, karena kualitas iman seseorang sering tercermin dari bagaimana ia memperlakukan orang lain. Anak yang dibesarkan dengan penanaman akhlak yang konsisten akan tumbuh menjadi pribadi yang mudah diterima di lingkungan manapun. Peran keempat adalah mengajarkan ibadah dan menanamkan kedisiplinan dalam beragama. Anak yang terbiasa melihat orang tuanya bergegas menunaikan salat tepat waktu, tanpa menunda-nunda, secara alami akan meniru kebiasaan itu tanpa perlu banyak paksaan. Orang tua bisa mulai mengenalkan waktu salat sebagai bagian dari rutinitas keluarga, misalnya mengajak anak bersama-sama berhenti sejenak dari aktivitas ketika waktu salat tiba. Kedisiplinan ini tidak dibangun dalam semalam, melainkan melalui kebiasaan yang diulang setiap hari dengan penuh kesabaran. Islam mengajarkan bahwa mendidik anak untuk dekat dengan ibadah sejak kecil akan membentuk fondasi spiritual yang kuat, sehingga ketika anak tumbuh dewasa dan menghadapi berbagai godaan dunia, ia sudah memiliki pegangan yang kokoh dalam hatinya. Peran kelima adalah memberikan kasih sayang dan rasa aman kepada anak. Banyak orang tua merasa cukup dengan memenuhi kebutuhan materi, padahal anak juga membutuhkan pelukan, waktu bersama, dan perhatian penuh dari orang tuanya.
Bayangkan seorang anak yang pulang sekolah dengan wajah murung karena masalah kecil di sekolah, lalu disambut oleh ibunya yang duduk sejenak, mendengarkan ceritanya tanpa terburu-buru menghakimi. Momen sederhana seperti ini memberi anak rasa aman bahwa rumahnya adalah tempat ia selalu diterima apapun yang terjadi. Rasulullah dikenal sangat lembut dan penuh kasih sayang kepada anak-anak, bahkan di tengah kesibukannya. Meneladani sikap ini, orang tua perlu meluangkan waktu berkualitas, bukan sekadar berada di rumah yang sama, tetapi benar-benar hadir secara emosional untuk anaknya. Peran keenam adalah menjadi teladan yang baik bagi anak. Anak-anak belajar jauh lebih banyak dari apa yang mereka lihat dibandingkan apa yang mereka dengar. Ketika orang tua menasihati anak untuk sabar, tetapi orang tua sendiri mudah marah dan membentak, anak akan bingung mana yang harus ia ikuti. Sebaliknya, ketika orang tua menunjukkan kesabaran dalam menghadapi masalah rumah tangga, kejujuran dalam berbisnis, dan kesopanan dalam berbicara kepada tetangga, semua itu terekam dalam ingatan anak sebagai contoh nyata bagaimana seharusnya hidup dijalani. Menjadi teladan tidak berarti harus sempurna, tetapi berarti berusaha konsisten memperbaiki diri, dan tidak segan meminta maaf kepada anak ketika orang tua melakukan kesalahan. Sikap rendah hati seperti ini justru mengajarkan anak nilai kejujuran dan kerendahan hati yang sangat berharga. Peran ketujuh adalah mendidik anak dengan komunikasi yang lembut dan bijaksana. Cara orang tua berbicara kepada anak akan sangat memengaruhi bagaimana anak memandang dirinya sendiri di masa depan. Ketika anak melakukan kesalahan, misalnya memecahkan gelas karena tidak sengaja, respons pertama orang tua sangat menentukan. Jika orang tua langsung membentak dan menyalahkan tanpa bertanya, anak akan tumbuh menjadi pribadi yang takut mengakui kesalahan. Namun jika orang tua bertanya dengan tenang apa yang terjadi, lalu menjelaskan cara yang lebih baik, anak akan belajar bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar, bukan sesuatu yang harus ditakuti. Islam mengajarkan untuk berkata-kata yang baik dan lembut, karena kata-kata yang diucapkan berulang kali kepada anak akan membentuk cara anak berbicara kepada dirinya sendiri kelak ketika ia dewasa. Peran kedelapan adalah senantiasa mendoakan anak, di setiap waktu, terutama di waktu-waktu yang mustajab. Doa orang tua untuk anaknya dipercaya menjadi salah satu doa yang paling didengar, karena lahir dari cinta yang tulus tanpa pamrih. Sayangnya, di tengah kesibukan sehari-hari, banyak orang tua lupa meluangkan waktu barang semenit untuk mendoakan kebaikan bagi anaknya. Padahal mendoakan anak bisa dilakukan kapan saja, saat melihat anak tertidur lelap, saat melepas anak berangkat sekolah, atau saat anak sedang menghadapi ujian hidup yang berat. Doa bukan pengganti usaha, tetapi pelengkap dari segala ikhtiar yang sudah dilakukan orang tua. Dengan terus mendoakan anak, orang tua sedang menitipkan harapan terbaik kepada sang pemilik hati anaknya, karena pada akhirnya, hidayah dan kebaikan hati anak bukan sepenuhnya berada di tangan orang tua. Peran kesembilan, sekaligus yang paling menyeluruh, adalah mempersiapkan anak untuk menghadapi kehidupan dunia sekaligus kehidupan akhirat. Orang tua perlu membekali anak dengan ilmu dan keterampilan agar mampu hidup mandiri, sekaligus membekali hatinya dengan keimanan agar tidak mudah goyah menghadapi ujian hidup. Contohnya, orang tua bisa mendukung anak mengejar cita-citanya, memberi kebebasan untuk memilih jalan hidup yang baik, sambil tetap mengingatkan bahwa kesuksesan dunia yang sesungguhnya harus berjalan seiring dengan kebaikan akhirat. Ketika anak besar nanti dan menghadapi pilihan sulit, misalnya harus memilih antara kejujuran atau keuntungan, pondasi yang ditanamkan sejak kecil itulah yang akan menjadi penentu arah hidupnya. Mendidik anak untuk seimbang antara dunia dan akhirat adalah investasi jangka panjang yang hasilnya baru benar-benar terlihat bertahun-tahun kemudian. Itulah 9 peran penting orang tua terhadap anak menurut ajaran Islam: menjadi pendidik pertama, memberikan nafkah yang halal, menanamkan akhlak mulia, mengajarkan ibadah, memberikan kasih sayang, menjadi teladan, berkomunikasi dengan lembut, mendoakan anak, dan mempersiapkan anak untuk dunia serta akhirat. Tidak ada orang tua yang sempurna, dan itu tidak apa-apa, karena mendidik anak adalah proses belajar seumur hidup, bukan tugas yang bisa selesai dalam semalam. Yang terpenting adalah kesediaan untuk terus memperbaiki diri, sedikit demi sedikit, demi masa depan anak yang lebih baik. Jika video ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada pasangan, keluarga, atau siapapun yang sedang berjuang menjadi orang tua yang lebih baik. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video edukasi keluarga berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.